Jejak iman yang ditinggalkan Abraham bukan soal tega atau tidak menyembelih anak sendiri, melainkan totalitas pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah. Ini menyangkut hal-hal seringkali tersembunyi yang justru kita pertahankan. Apa yang sulit dilepaskan oleh seorang miskin? Ia sudah biasa dihina dan dipandang sebelah mata. Asal jangan ada uang menggelinding keluar dompetnya. Disitulah Ishaknya. Perhatikan betapa Yesus menghargai persembahan janda miskin. Di Markus 12 ayat 41-44, Lukas 21 ayat 1-4. Nominalnya seperti remah rengginang di mata orang kaya. Namun, bagi Tuhan, janda itu proportionally seperti konglomerat yang menyerahkan seluruh asetnya. Jangan-jangan Tuhan merasa diperlakukan seperti pengemis, melihat cek-cek orang kaya masuk kantong persembahan. Apa yang sulit dilepaskan oleh seorang kaya? Jika Tuhan meminta cek jutaan dolar, dia akan ditertawakan. Lain cerita kalau harga diri diungkit-ungkit. Nah, disitulah Ishaknya. Seorang wanita mungkin menyimpan perasaannya sebagai Ishak yang sangat sulit dipersembahkan. Semuanya itu berhala. Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Lukas 13 ayat 23-24 mengatakan, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, 'Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?' Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, 'Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.'" Seperti itukah gambaran keselamatan yang happy-go-lucky? Makin direnungkan, makin disadari pintu itu sempit dan sesak. Kita terus bertanya-tanya, "Tuhan, betulkah kau memilihku?" Saya pernah gagal. Petrus pernah gagal. Tuhan Yesus mengatakannya sebelum ia gagal. Dengan kata lain, nubuat. Dengan demikian, tak mungkin ia tak gagal. Namun, Tuhan Yesus telah menjamin, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Begitulah maksud dari semua pembahasan ini. Dalam perjalanan kita sebagai musafir, Filipi 3 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 11, di dunia ini, Tuhan ingin memastikan tak ada satu pun yang menjerat kita. Uang, karir, rumah, semua hasil pikiran dan kerja keras, sedangkan diri kita sendiri bukan milik kita lagi. Apalagi semuanya itu
harus detach dan kita kendalikan. Meminjam istilah pendeta Billy, bukan attach dan kita dikendalikan. Berikan seluruh milikmu agar menjadi milikku, kata Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Sekali lagi soal musafir, saya ada sedikit catatan. Coba kita bayangkan, bila kita liburan ke luar negeri, tak mungkin membeli oven, piano, mesin cuci, dan membawanya ke hotel. Hanya karena kita terbiasa memakainya di rumah. Kita membawa barang-barang seperlunya pergi dan seperlunya pulang. Masalahnya di sini, kita bukan turun dari surga dan belum pernah menyaksikannya. Firman Tuhan mengatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bagaimana Lukas 16 ayat 9 dan Lukas 16 ayat 13 dapat dipersatukan? Ayat 9 sering digunakan untuk menjelaskan bahwa iman dan mamon bisa seiring sejalan. Kaya raya di bumi, mati masuk surga. Tanpa usaha pemerkosaan ayat, lebih mudah menemukan peringatan terhadap mamon di Perjanjian Baru. Tokoh-tokoh, misalnya Yusuf, Salomo, Ayub, seluruhnya diambil dari Perjanjian Lama dan dikaitkan dengan Ulangan 28 yang eksplisit menunjuk segi finansial di bagian berkat maupun kutuk. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini kalimat yang clear, tidak perlu ada interpretasi lagi. Allah atau Mamon, pilih salah satu, keduanya tidak kompatibel. Kita disuruh bersahabat dengan Mamon dalam konteks mempergunakannya, tertulis eksplisit, untuk mengabdi kepada Allah. Agustinus mengatakan, orang benar akan menggunakan dunia untuk menikmati Allah, sedangkan orang fasik akan menggunakan Allah untuk menikmati dunia. Bisakah Anda membedakannya? Lalang dan gandum itu mirip, namun pada saatnya Tuhan itu akan mengumpulkan lalang dari dalam kerajaannya untuk dibakar. Matius 13 ayat 41. Para penyesat oleh ISV diterjemahkan jadi everything that causes others to sin. Apa yang kita dengar dari gereja? Kamu sakit? Datanglah kepada Yesus supaya sembuh. Kalau miskin, ingatlah persepuluhanmu supaya tingkap-tingkap langit terbuka. Bukan mencari Tuhan,
tetapi mencari berkat, bukan menikmati Tuhan, tetapi memanfaatkan Tuhan. Dari sakit jadi sembuh, dari miskin jadi kaya. Kedua hal itu yang paling dicari, khususnya di Asia. Sehat dan kaya raya. Lalu untuk apa? Pergi menengok gereja-gereja gubuk agar menjadi tempat ibadah yang lebih layak? Umumnya tidak. Untuk berburu berlian 10 karat. Rencana anak kuliah di Jakarta dibatalkan, dikirim ke USA supaya bisa meneruskan usaha. Atau bikin pabrik baru agar naik kelas dari rich menjadi filthy rich. Jujur, dari nurani terdalam, kaya raya untuk apa? Untuk menikmati dunia, bukan? Mimbar mengkampanyekan mamon sebagai tujuan. Tentu saja tidak belak-belakan. Ultimasi ini selayaknya menjadi milik Tuhan. Sekarang Anda mengerti maksud saya? Allah versus mamon. Mana yang sejatinya merebut hatimu? Untuk meraih kelimpahan materi, dicarilah ayat-ayat Alkitab yang dirasa menjurus ke sana. Dalam nama Yesus, mobil di showroom ini akan menjadi milikku. Sambil menunjuk ke Rolls Royce. Beragama supaya terhindar dari bencana dan rezeki dimudahkan adalah ciri spiritualitas yang primitif. Bila hasil tak seperti yang diharapkan, tinggal pindah agama lain. Gereja tidak dipanggil untuk berkutat seputar sehat dan kaya. Sebaliknya, menuntun jemaat mengikuti teladan manusia Yesus, menolak kerajaan dunia dengan kemegahannya. Baca Matius 4 ayat 8. Sekiranya kita ini kumpulan orang-orang munafik, at least disadarkan sekarang apa tujuan yang sebenarnya. Mengapa saya sengit? Pengajaran yang sesat telah mengakibatkan budaya mamon mengakar, sekali lagi mengakar ke dalam sendi-sendi gereja. Yang miskin tak digubris, pendeta sungkan pada yang kaya. Yakobus 2 ayat 1-9. Ini exactly profiling yang digunakan orang-orang dunia. Orang-orang sukses, orang-orang hebat. Mereka adalah yang dompetnya tebal. Kalau tak punya duit, itu berarti bodoh. Tak usah banyak bicara. Apabila kita mengikut Kristus, baca 1 Korintus 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, sebenarnya tidak sulit membayangkan bagaimana kira-kira penilaiannya. Misalnya, Tuhan, Bapak yang duduk di depan itu pemilik korporasi multinasional loh. Dijawab, oh, memang itu keahliannya. Sama seperti keahlianmu bermain piano. Bedanya, kamu melayani dengan hati. Musikmu telah menyadarkan banyak orang. Bapak itu rajin ke gereja saja.
Selebihnya ia tak pernah memikirkan kepentingan kerajaanku dengan kekayaan dan pengaruh yang dimilikinya. Dia bukan siapa-siapa di hatiku. Coba lihat ibu yang duduk di pojok itu. Dia pengusaha bakery yang terkenal. Amat bijaksana mengatur dana yang kutitipkan. Bendahara yang baik, hambaku yang setia. Saya bukan Tuhan, jadi percakapan imajiner itu saya sarikan dari keempat Injil yang saya baca. Faktanya, Yesus memang relatif sering menyindir Mamon dan orang kaya. Benar tidak? Yesus itu seakan tidak peduli punya pengikut atau tidak. Ketika ribuan orang satu persatu meninggalkannya, ia bukannya mengevaluasi diri atau menyesali perkataan, malah menantang ke-12 murid-murid, apakah tidak mau ikut pergi sekalian. Yohanes 6 ayat 67. Sebuah image yang tak simpatik dan keras kepala. Beruntung kita lahir pada masa kini. Bila tidak, kita more likely termasuk mereka yang meninggalkan dia. Tidak mungkin seorang Mesias begini, tutur katanya. Kita kembali lagi. Jadi, apakah Mamon itu najis? Sudah dibahas sebelumnya. Atau Tuhan membenci orang kaya? Tentu saja tidak. Ada orang kaya yang bodoh. Tentunya ada orang kaya yang bijak. Mamon itu di tangan yang mana? Itu persoalannya. Miris menyaksikan profiling kaya itu keren di pergaulan muda-mudi gereja. Biblical worldview digeser materialisme. Para pria yang mencari jodoh pasti merasakannya. Mungkin Anda langsung menyangkal, buktinya pacarmu tak mempermasalahkan cekaknya dompetmu, sekalipun ia gadis anak orang kaya. Tunggu dulu. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga di mana papanya berjuang dari nol dan bermaksud menghargai tekadmu. Tak mengapa Anda tunjukkan segudang koleksi buku-buku teologi padanya. Justru itu akan menenteramkan hatinya. Anda paham sakralnya pernikahan dan tak akan mudah selingkuh. Tak mengapa Anda rajin pelayanan. Kalau perlu, hari-hari dating pun dikorbankan. Everything's fine. Karena dalam hati kecilnya ada keyakinan dan harapan bahwa calon suaminya ini adalah pria bertanggung jawab dengan tekad yang kuat. Masa depan terjamin. Mungkin agak kurang bijaksana, tapi bayangkan seandainya Anda ajak bicara dan sepakati berdua isu-isu teologis lebih konkret. Pertama, katakan Anda tidak mau dibantu orang tuanya, diputus jangkar atau pelampungnya. Kedua, disepakati status kita ini musafir. Ingat itu. Menggunakan dunia seperlunya. Everything detached, no idolatry. Untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ketiga, perjelas soal tanggung jawab dan masa depan. Anda bekerja keras,
Selebihnya anugerah Tuhan. Dia menjamin sandang pangan, kecuali papan. Oleh sebab itu, bagaimana seharusnya godly lifestyle? Penutup, jika akhirnya Tuhan mengizinkan Anda kaya raya, puji Tuhan. Saya rasa pembicaraan belum sampai penutup. 90% kemungkinan pacarmu akan membatalkan niatnya bertunangan. The point is, kalau Tuhan tidak menjanjikan atau approve hal-hal tertentu, lalu apa modal kita untuk menjanjikannya kepada orang lain? Kecuali meminta bantuan iblis untuk mewujudkannya. Hidup ini jadi bermakna karena dia pegang hari esok. Siapapun akan jengkel dicap materialistis, tapi faktanya uang memainkan peranan penting di alam bawah sadar. Dulu ada sejoli yang romantis sekali di persekutuan kampus. Keduanya aktif pelayanan. Terakhir saya dengar kabar jalinan cintanya putus tengah jalan. Apa sebabnya? Konon yang pria memutuskan masuk seminari. Jadi, gadisnya takut nanti hidupnya miskin. Entahlah. Padahal sekarang kasat mata banyak pendeta yang benar-benar kaya, filthy rich. Apa mungkin ia tidak tahu membedakan ada dua model pendeta? Model juragan versus model gajian. Yang gajian tak perlu dijelaskan, bisa dibayangkan sendiri semapan-mapannya orang gajian. Enaknya kecil kemungkinan dipecat. Yang penting rajin bangun pagi, besuk rumah sakit, persiapan khotbah dan sebagainya. Mana ada sinode memecat pendeta lantaran jumlah jemaat merosot. Kalau di perusahaan customers hilang, itu dosa yang besar sekali. Kepala cabang mungkin dicopot. Reward and punishment. Just no excuses. Only results count. Untungnya tolok ukur di gereja berbeda. Model juragan kelasnya beda. Tak usah bertele-tele, mari kita ambil kalkulator. Hari Minggu bisa kebaktian 5 kali. Rata-rata dihadiri 2.000 orang. Total 10.000 orang per minggu. Atau 40.000 orang per bulan. Ya, asumsi moderate, setiap orang memberikan persembahan 100.000 rupiah. Maka terkumpul 4 miliar rupiah setiap bulan. Apabila persepuluhan gencar dikhotbahkan, tidak mustahil bisa terkumpul 8 hingga 10 M seluruhnya. Cukup untuk membayar sewa tempat di mall. Bila pendetanya mantan pebisnis, atau bahkan tetap berbisnis, mungkin akan menyewa eksklusif. Di luar hari-hari kebaktian, tempat bisa disewakan untuk tujuan komersial. Misalnya pameran, wedding, dan sebagainya. Bisa-bisa malah surplus setelah disewakan lagi. Itu belum termasuk angpau mendoakan orang sakit atau pemberkatan nikah. Antara 1 juta hingga 100 juta rupiah untuk sebuah doa. Tergantung siapa yang didoakan. Belum lagi penjualan kaset-kaset khotbah.
Seluruh biaya operasional dan gaji staf jadi tidak ada artinya. Maaf, memang tidak bisa digeneralisir semuanya seperti itu. Ada gereja yang tarafnya lebih kecil, tapi ada juga yang jauh lebih besar dengan puluhan cabang. Silakan dihitung sendiri. Bila dibisniskan, memang gereja itu haucuan. Pertanyaannya, uang persembahan 10 M setiap bulan, asumsi manis ya, itu lari kemana? Apakah Tuhan pernah menerimanya? Tak pernah sama sekali. Padahal semua orang memberikan persembahan dimaksudkan bagi Tuhan, kan? Sayangnya, ia tak punya tangan. Akhirnya diwakili oleh pendeta atas nama Tuhan. Maka atas nama itulah ia berhak mengatur kemana, bagaimana, dan untuk apa uang itu digunakan. Itulah manisnya jadi pendeta model juragan di Indonesia. Saya punya sahabat seorang pendeta di Australia. Dia mengaku dana yang mengendap di rekening gereja cukup besar. Betapa indahnya seandainya hidup di Indonesia. Di Australia tidak bisa berbuat apa-apa karena laporan harus clear dan rutin, diawasi ketat oleh negara. Dengan kondisi demikian di Indonesia, bisakah Anda bayangkan apa jadinya bila seorang pendeta punya keyakinan iman dan mamon itu bisa beriringan? Bahwa kehidupan mewah, tolong dimaknai dan dipahami, glamor justru menjadi bukti berkat-berkat melimpah. Dan kesaksian seperti itu seyogyanya dimulai dari pendetanya sendiri sebagai pimpinan gereja. Uang persembahanmu dipakai untuk terbang first class, tidak salah. Anak-anaknya liburan sewa apartemen mewah di Hong Kong, tidak salah. Dibelikan Bentley pun tidak salah. Istrinya koleksi berlian, wajar-wajar saja. Dipesankan rumah di London juga tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu, karena dilakukan atas nama Tuhan, demi kesaksian, dan di bawah, dalam tanda petik, perang kitab suci. Jadi tak usah heran, mereka mempertahankan prosperity theology mati-matian. Dijadikan alasan atau sistem penggalangan dan penggunaan dana untuk nafsu pribadi tanpa perlu kerja setengah mati. Dan tak usah kaget jika suatu ketika kekayaan itu akan diperebutkan oleh orang-orang di lingkaran dalam dengan taruhan nyawa. Sebab mamon itu soal genting, kan? Dan campur tangan pengadilan dunia. Memalukan, kata 1 Korintus 6 ayat 1-8. Sekarang mari kita bandingkan dengan konsep distribusi di Perjanjian Lama. Lalu nanti pada pembahasan berikutnya kita akan bandingkan dengan konsep distribusi di Perjanjian Baru. Yakub yang kemudian disebut Israel, Kejadian 32 ayat 28, menurunkan 12 anak laki-laki dan seorang anak wanita, yaitu Dina,
dari dua istrinya, yaitu Lea dan Rahel, dan dua gundik, yaitu Bilha dan Silpa. Nah, Ruben sebagai yang sulung kehilangan hak kesulungannya karena melanggar kesucian ranjang ayahnya. Baca Kejadian 35 ayat 22, pasal 49 ayat 3-4. Sehingga hak kesulungan dialihkan kepada Yusuf. Baca 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Yang sulung dari Rahel, istri yang sebenarnya diinginkan Yakub. Dengan demikian, Yusuf memperoleh berkat ganda. Kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, oleh Yakub disetarakan dengan anak-anaknya yang lain dan mendapat warisan tanah. Kejadian 48. Ketika Kanaan dibagi-bagi menjadi milik pusaka 12 suku. Sedangkan Lewi tidak mendapat tanah warisan karena dikhususkan bagi keimaman. Setelah perang saudara, yaitu sewaktu pemerintahan Rehabeam, Israel terpecah menjadi kerajaan utara. Anda bisa lihat ditandai warna kuning dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan ditandai dengan warna hijau dengan ibu kotanya Yerusalem. Dikenal juga sebagai kerajaan Yehuda atau Yudea. Inilah cikal bakal bangsa Yahudi sekarang ini. Tidak jelas bagaimana menyangkut suku Simeon. Kita baca Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Lalu ayat 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Suku Lewi yang sehari-harinya mengurus bait suci tidak mendapat tanah untuk digarap. Lalu dari mana mereka hidup? Dari persepuluhan ke-12 suku Israel. Konsep dasarnya, Lewi ditunjang oleh ke-11 saudara laki-laki lainnya, jika Efraim dan Manasye dianggap Bani Yusuf. Ulangan 33. Nah, mengacu sensus awal yang dicatat di Bilangan 1, setelah mereka meninggalkan Mesir, Benyamin sebagai suku terkecil kedua bisa digabung dengan suku kecil lainnya, misalnya Asyer, sehingga persepuluhan dianggap berasal dari 10 saudara yang agak berimbang.
Seandainya masing-masing punya penghasilan 100, maka tersisa 90 setelah dipotong per sepuluhan. Berapa yang didapat suku Lewi? Yaitu persepuluhan dari 10 saudara, sama dengan 100 juga. Dan setelah suku Lewi memberikan persepuluhan juga, ingat ayat tadi, tersisa 90 bagi mereka sendiri. Bukan maksudnya angka harus tepat sama rata seperti itu, melainkan keseimbangan taraf hidup pelayan rumah Tuhan tidak boleh jomplang dibandingkan anak-anak Tuhan lainnya. Taraf hidup mereka tentu bermacam-macam. Mana yang dijadikan pembanding? Yaitu kondisi pada umumnya atau rata-rata. Firman Tuhan mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, Maleakhi 3 ayat 8-10 ini menyebutkan persepuluhan diberikan ke rumah perbendaharaan, bukan serta-merta orang Lewi, untuk menghindari penyalahgunaan dan menjamin tersedianya makanan. Ingat, ini soal kehidupan bagi pengurus bait suci. Masa itu kerajaan utara telah dibuang ke Asyur dan sisa-sisa kerajaan selatan telah kembali dari Babel, yaitu yang terdiri dari Yehuda, Benyamin, Lewi, dan spekulasi sebagian Simeon. Nah, yang marak sekarang terbalik, sekali lagi terbalik dari konteks ayat yang sering dicatut tadi. Bukan saja terjamin makanan di rumah Tuhan, tapi sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri pada taraf yang fantastis. Bila seluruh persembahan dimiliki dan dikelola oleh pendeta, dilogikakan dari suku Lewi yang menikmati persepuluhan sebagai milik pusaka, itu semata-mata disebabkan egoisme dan ketamakan sewaktu membaca Alkitab, bukan pengabdian. Tayal banyak konflik internal bermuatan fulus, lalu pada akhirnya memisahkan diri dan mendirikan gereja sendiri-sendiri. Terlalu menggiurkan untuk ditolak. Di mana asas keseimbangan itu?
Sementara ada jemaat yang makan tahu tempe dan memilih taat memberikan persepuluhan ketimbang mencicil motor. Bagaimana, saya tanya, bagaimana hati nurani? Tidak usah bicara Roh Kudus. Seseorang pendeta bisa menelan foie gras yang dibayar dari uang persembahan itu. Penafsiran tadi melupakan bilangan 18 ayat 26, di mana suku Lewi pun harus memberikan persepuluhan juga, kecuali mereka dan para pendeta, bukan semuanya, hanya yang mendukung teologi kemakmuran, memberi persembahan formalitas. Bagaimana tidak? Sementara tangan mereka memasukkan uang kolekte, mereka tahu sesadar-sadarnya bahwa uang itu akan kembali beserta isi puluhan kantong kolekte yang sedang diedarkan. Mereka tak perlu iman sedikit pun untuk menerima apa yang ada di depan mata. Sementara jemaat harus beriman bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Coba dihitung, berapa persen jemaat yang mengalami penggenapan janji Tuhan tersebut? Perintah itu jadinya seakan-akan diberikan oleh Tuhan yang bodoh atau pembohong.